Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Akhirnya, pengingat yang ramah untukmu. Orang-orang di papan catur kehilangan semua kekuatan mereka. Mereka seperti tubuh fana. Keterampilan bertarung mereka, api suci, Del akan jatuh dari jalur pos, dan item yang dijatuhkan akan meningkatkan kekuatan serangan, kekuatan pertahanan dan mari kita bantu kamu dengan keberuntungan. Sarjana mempesona yang jahat itu berkata dengan lembut, seolah-olah dia tidak takut pada Xiao Yan sama sekali, tetapi malah memiliki hiruk-pikuk di dalam hatinya. Hei, dengan suara, seluruh ruang menjadi gelisah, dan singgasana hitam dan papan catur pusat singgasana putih bergoyang dengan cepat, dan bidak catur bergoyang secara teratur. Adalah Raja, melihat posisi di belakang papan catur putih, kata, Raja, melintas di atas sosok Suner, dan Xiao Yan merasa lega. Tampaknya pertempuran ini harus dilakukan dengan perlindungan Suner sebagai intinya, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa dia dapat dengan jelas melihat orang-orang di hutan kematian, tetapi dia tidak dapat berkomunikasi dengan Suner dan yang lainnya. Dua tetua perunggu dan magnolia kuno. Setelah beberapa saat berkedip, tubuh Suner, kedua tetua roh juga merangkak bersama. Mereka sangat dekat dengan Suner, dan kata-kata di belakang mereka menunjukkan mereka identitas. Pengorbanan, Gu Yuan, Jenderal, Gu Yuan dan Penatua Agung Gu Tianyan. Mayat, dua orang yang mengatur urusan klan kuno, Gu Qing dan Gu Li. Scout, dua komandan tentara kekaisaran, Gu Li dan Gu Su. Penjaga, Gur. Hantu, kaisar tak tertandingi. Melihat bahwa semua bagian di sini perlahan-lahan terbentuk, Xiao Yan juga terus-menerus bergumam dan mengangguk, dan gelombang mengejutkan muncul. Orang-orang ini, kecuali Gu Yuan, Suner, Kaisar Surgawi tak tertandingi dan Gu Yuan, 8 lainnya semuanya adalah tubuh roh, dan mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat dihormati di antara para leluhur. Fang Qizi, saya khawatir niat sarjana roh jahat itu adalah sangat jelas. Dia ingin menyiksa dirinya sendiri dengan papan catur hidup dan mati, sehingga dia bisa menyaksikan kejatuhan pembangkit tenaga listrik ini dengan matanya sendiri. Sudah waktunya untuk mulai bermain catur. Setelah semuanya siap, Sarjana Pesona Xie berkata dengan anggun. Di sisi hitam, kecuali posisi yang salah dari 4 orang, 8 lainnya persis sama dengan putih. Di papan catur putih adalah tubuh jiwa mereka, sedangkan di sisi hitam adalah tubuh mereka, tubuh yang dikendalikan oleh kejahatan asing, ras. Selain itu, 4 sisanya juga digantikan oleh 4 pembangkit tenaga listrik dari klan jahat ekstrateritorial. Kaisar Heifang adalah sumber kejahatan yang mengendalikan Gu Yuan. Orang ini adalah cendekiawan yang cakap dari cendekiawan penyihir jahat. Qin Mo, yang sekarang dilemparkan ke papan catur hidup dan mati oleh cendekiawan mempesona, juga banyak mengeluh. Pengorbanan, Iblis Catur, pembangkit tenaga listrik tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8. Salah satu jenderal, Iblis Buku, adalah pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari Dewa Berjuang Bintang 8. Hantu, Iblis Lukisan, dan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8. Untuk sementara waktu, seluruh papan catur sangat sunyi, dan papan catur itu sendiri adalah hutan kematian. Pada saat ini, hutan kematian, tanah bangkit, mengubahnya menjadi papan catur, dan momentum luar biasa di hutan menahan mereka. Semua kekuatan, apakah itu putih atau hitam, hanya bisa diam di tempatnya. Ada banyak kotak di papan catur, dan ada batas sungai di tengahnya. Jika Anda melewati batas, Anda akan menghadapi serangan lawan. Anda hanya bisa menempatkannya dengan cara ini. Jarak gerakan dan serangan adalah 3 kotak. Petik 2. Itu dia. Segera, Xiao selesai menempatkan bidak caturnya, matanya menjadi dalam, dan kehikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Dan ketika Xiao Yan menempatkan bidak catur, tubuh Suner dan yang lainnya di hutan kematian juga dipengaruhi oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Mereka tidak bisa menahan, mereka hanya bisa berdoa dalam hati dan mempercayai Xiao Yan. Seluruh papan catur memiliki 8 baris dan 10 langkah, dengan total 80 kotak, dan cara Xiao Yan menempatkan bidaknya juga sangat aneh, menempatkan 12 kotak di tepi kiri dan kanan, membiarkan bagian tengahnya kosong. Gameplay papan catur ini agak mirip dengan Luzanki. Setiap sisi memiliki 12 bidak,
dan identitas di balik bidak hanya diketahui oleh masing-masing pemain. Papan catur ini tidak hanya menguji kekuatan papan, tetapi juga menguji keberanian keduanya. Sisi Mingki lebih menakutkan dan mengasyikkan. Sekarang kamu sudah siap, mari kita mulai. Sudut mulut sarjana sihir yang jahat menjadi hiruk-pikuk, dan setiap kali dia memiliki tes papan catur hidup dan mati, itu akan menjadi seperti ini. Karena di matanya, bawahan di belakangnya hanya semut yang mengabdikan diri pada seni, sudah lama tidak merasakan perasaan ini. Di sini, waktu berlalu dengan cepat, seluruh tubuh Xiao Yan menjadi tegang, semangatnya terangkat ke atas, dan dia segera memimpin. Xiao Yan pertama-tama memindahkan pos terakhir Guer ke tengah papan catur sebanyak 3 kotak. Posisi bergerak jelas merupakan garis lurus, dan dia berada di faksi sendiri. Bahkan jika beberapa senjata jatuh di jalur tiang, mereka akan menghindari dijemput oleh lawan. Hehe, melihat tindakan Xiao Yan, cendekiawan Siemei tersenyum dingin, dan segera bidak catur melintasi batas sungai dan datang ke perkemahan Xiao Yan. Seluruh papan catur dibagi menjadi 8 baris dan 10 kolom di kiri dan kanan, dan untuk mencegah lawan menyerang dengan gegabah, Xiao Yan benar-benar membiarkan 3 baris pertama di batas sungai kosong. Jiu Xuan Chong Mingyan, peningkatan nilai kesehatan adalah serangan yang sangat kejam, tetapi Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa sebuah token muncul tepat melewati pos. Benda ini secara alami bukan sumber api suci, tetapi hanya jalan di papan catur hidup dan mati, tetapi tidak ada yang bisa melanggar aturan papan catur hidup dan mati. Oh, itu hal yang baik, tetapi jika Anda tidak mengambilnya selama 3 putaran, itu akan hilang secara otomatis. Jadi, sudahkah Anda memutuskan kepada siapa Anda akan memberikannya? Cendekiawan Siemei tidak mengharapkan Xiao Yan menjadi seperti itu, sangat beruntung, dan langsung tertawa, tetapi itu juga masalah waktu, lokasi dan identitas pos Xiao Yan ditentukan. Pos samping putih, Guer. Berikan padamu. Melihat ini, Xiao Yan tidak terlihat kaget, dan langsung memberikan benda ini kepada salah satu jenderal, Gu Tianyan, sehingga kekuatan serangan Gu Tianyan adalah 2 dan health-nya 2. Pada saat ini, Xiao Yan dengan sengaja memindahkan Gu Tianyan ke posisi belakang, menciptakan sepasang rajaku ini, memberikan perlindungan kesehatan, dan menariknya ke belakang untuk bersembunyi di salju. Orang ini, melihat cara Xiao Yan bermain catur, sarjana jahat itu menjadi curiga. Biasanya, dengan harta seperti nilai kehidupan ditambah 1, orang biasa secara alami akan memberikannya kepada raja masing-masing untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Tetapi perasaan yang diberikan Xiao Yan kepada cendekiawan Siemei tidak sesederhana itu. Setelah ragu-ragu, cendekiawan Xie Mantra mengambil semua bidaknya menyeberangi sungai dan memasuki perkemahan Xiao Yan. Serangan luar angkasa tampaknya ditujukan untuk membunuh bidak Xiao Yan. Orang ini, serangan yang sangat kejam. Melihat ini, Xiao Yan segera mengerutkan kening. Mengandalkan pengalaman cendekiawan kegelapan, Xiao Yan tidak meragukan keaslian kata-kata yang diucapkan oleh sarjana jahat dan menawan. Begitu orang kuat jatuh di papan catur hidup dan mati, saya khawatir itu adalah kejatuhan yang sebenarnya, dan Xiao Yan ingin menjamin kehidupan yang salah dari 12 orang, telah mengambil pertahanan sebagai pelanggaran, tetapi semakin Xiao Yan seperti ini, semakin bangga wajah sarjana yang jahat dan menawan, sepertinya dia sudah menebak Xiao pikiran Yan. Pada saat ini, masih tidak ada kerugian di papan catur hidup dan mati, tetapi pertempuran 1 serangan dan 1 pertahanan, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama, dan itu akan runtuh dalam sekejap, karena cendekiawan Siemei adalah jelas seorang master catur, dan serangan agresifnya. Metodenya mencengangkan. Untuk sesaat, tekanan Xiao Yan meningkat pesat. Tampaknya tidak peduli seberapa realistis dia menciptakan penutup mata untuk memikat sarjana jahat dan menawan, dan mencoba mengambil kesempatan untuk menyerang, dia akan terlihat sempurna, dan di kam Xiao Yan, sudah 6 bidak catur yang ditutupi dengan sarjana jahat dan menawan berada dalam bahaya. Dari 6 keping, Xiao Yan hanya menganalisis identitas persis dari 2 keping. Pengintai adalah tubuh Gusu, dan mayat itu adalah tubuh Guking. Adapun 4 lainnya, mereka tidak terdeteksi karena mereka selalu bertahan. Di sisi lain, mantra cendekia Xie mendeteksi kelima bidak Xiao Yan, dan karena sifat khusus dari bidak hantu, mereka menghilang sebelum terdeteksi. Pada saat yang sama, di hutan kematian, papan catur tampak tenang, tetapi pada kenyataannya, ada hujan berdarah di hutan kematian. Di hutan kematian, orang-orang bergerak satu demi satu.
Meskipun mereka saling bertarung dan bahkan saling mengenal, mereka sama sekali tidak mengetahui identitas satu sama lain. Setiap kali mereka pindah, setiap kali mereka mencoba, akan ada desahan. Itu tidak bisa terus seperti ini. Kaisar Surgawi hantu yang tak tertandingi, Raja Suner dan dua penjaga cukup dekat, dan Kaisar Surgawi tanpa tanding tidak bisa tidak berkata. Saudara Xiaoyan terlalu berhati-hati, kita semua akan perlahan-lahan dimakan oleh para sarjana yang jahat dan menawan. Suner juga mengangguk sambil berpikir, dia secara alami tahu bahwa Xiaoyan sangat pemalu untuk membiarkan lebih banyak orang hidup. Dia di sini untuk membuat lebih banyak dari kita tetap hidup. Tapi papan catur hidup dan mati tidak bisa dibiarkan tanpa cedera, dan lawannya adalah pemain catur yang kuat. Kedua penjaga, Perunggu dan Guyulan, saling memandang. Apakah kita berhasil atau gagal, kita tidak menyesal. Suner mengenal Xiaoyan dengan sangat baik, dan segera mengangkat kepalanya ke langit dan meraung panjang. Leng berdengung. Meskipun Xiaoyan tidak dapat berkomunikasi dengan mereka, suara Suner tanpa syarat mencapai telinga Xiaoyan, dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia memahami sesuatu. Huhu, kalau begitu mari kita mulai serangan balik. Xiaoyan tampaknya telah membuat keputusan besar. Alih-alih khawatir dan takut di matanya, semangat juang agung yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul, langsung dengan seorang jenderal kuno Tian Yan, pengorbanan Guyuan dan seorang pengintai Guli, memasuki kamp sarjana yang jahat dan menawan, tetapi Xiaoyan diam-diam membawa bidak catur di bidak catur pengorbanan. Oh, apakah kamu memulai serangan balik? Menarik, melihat Xiaoyan berubah 180 derajat, cendekia pesona Xie berhenti mencibir dan menjadi serius. Serang. Xiaoyan menggerakkan Jenderal Gu Tianyan secara langsung, dan menyerang lawan dengan bidak catur gelap, tidak diragukan lagi menunjukkan mati lemas yang hebat. Melalui pertempuran tadi, Xiaoyan mungkin sudah menduga bahwa bidak ini adalah penjaga musuh. Mencicit. Benda catur hitam, nilai kesehatannya berkurang 2. Suara Sansekerta kuno, seperti kombinasi kekuatan gelap dan kekuatan jahat, terdengar di papan catur, dan kekuatan semacam itu tak tertandingi. Nilai kesehatan asli penjaga itu adalah 2. Sekarang dia diserang oleh jenderal, nilai kesehatannya turun menjadi 0, tetapi tidak hilang, jika dia ingin menghilang, hanya nilai kesehatannya yang mencapai angka negatif. Tidak, kita harus kembali ke pertahanan. Melihat Xiaoyan tiba-tiba berubah dari menyerang menjadi bertahan, sarjana mantra Xie merasakan tekanan besar. Penguasa abadi kuno, tambahkan 1 kekuatan serangan. Menyerang. Petik 2 petik 2. Instruksi tertib dilakukan perlahan di bawah ekspresi bermartabat Xiaoyan. Setelah beberapa saat, 2 penjaga dari sisi hitam benar-benar dipenggal oleh Xiaoyan. Di sisi lain, tempat Xiaoyan masih 12 bidak catur, hanya di antara mereka, bidak catur umum Gu Tianyan memiliki kesehatan 0, dan jika dia diserang, dia mungkin akan jatuh sepenuhnya. Gu Tianyan adalah tetua agung dari klan kuno, dan kekuatannya dekat dengan pertarungan abadi bintang 8. Dia dibawa ke mereka dari sisi hitam ketika papan catur dalam kekacauan. Xiaoyan tidak ingin membiarkannya jatuh. Bagaimanapun, kekuatan seperti itu untuk klan kuno memiliki posisi penting. Setelah membunuh 2 jenderalku, apakah kamu masih ingin lari? Tentara memanggil kembali, dan sarjana mantra Xie sepenuhnya membungkus potongan Xiaoyan. Sial, aku ceroboh. Melihat penampilan ini, Xiaoyan juga mengerti bahwa orang ini memasang tali panjang dan menangkap ikan besar. Dia segera menggunakan 2 penjaga untuk menariknya, jadi dia ingin memenggal kepala bidak catur umumnya, dan dia jahat dan menawan. Cendekiawan itu menebak bahwa bidak catur kurban diisi dengan catur raja, jadi pembunuhan itu sangat sengit. Kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu bisa menghentikannya. Saat berikutnya, mayat dan pengintai bergerak maju dan menyerang bidak catur Xiaoyan, mencoba mendeteksi mayat dan hantu untuk memastikan bahwa serangan mereka sangat mudah. Haha, di hutan kematian, tubuh roh Gu Tianyan melihat roh-roh yang menyesakkan yang suram di sekitarnya, melihat kesehatannya yang sekarat, dan segera menatap Guyuan, pendeta di sampingnya, dan mencibir. Adik Xiaoyan, lepaskan dan serang. Bahkan jika lelaki tua itu mati, dia akan menyeret salah satu jenderal lainnya ke kematiannya. Pria kuno saya, tidak pernah ada orang yang serakah akan hidup dan takut mati. Suara bernada tinggi Gu Tianyan mengandung sedikit kegilaan. Dia secara alami tahu situasinya,
Tetapi untuk membiarkan Xiao Yan membantu orang dahulu, mengatasi kesulitan, dia bertindak sebagai penatua hebat, sulit untuk disalahkan. Serang. Xiao Yan memindahkan bidak catur Jenderal Gu Tianyan dengan susah payah dan menyerang bidak catur Jenderal musuh, Sumo. Kesehatan iblis buku hanya tersisa 1, dan dia diserang oleh Ceker dengan kekuatan serangan 2, dan langsung dimusnahkan. Catur hitam, buku iblis, catur putih, Gu Tianyan, kesehatannya habis, lepaskan papan caturnya. Suara sedingin es terdengar, dan kemudian kedua tubuh menghilang pada saat yang sama. Saat sosok di papan catur menghilang begitu saja, di hutan kematian, tubuh keduanya hancur seperti kaca dalam sekejap, tidak ada jejak nafas atau kekuatan jiwa yang tertinggal, dan mereka benar-benar menghilang di sini. Penghilangan, atau kematian, atau kejatuhan semacam ini, saya khawatir hanya keluarga malaikat legendaris yang memiliki kesempatan untuk bangkit. Sialan, melihat bidak catur umum Xiao Yan yang sekarat benar-benar menyerahkan bidak catur besar miliknya, sarjana jahat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Ini adalah domba ke dalam mulut harimau. Senior, maafkan aku. Air mata menggenang di mata Xiao Yan. Kebenaran Gu Tianyan jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia biasa. Dia menggunakan pengorbanannya sendiri untuk membuka jalan bagi kemenangan Xiao Yan. Saat ini, Xiao Yan masih memiliki 11 bidak catur yang tersisa, sedangkan CMA Scholar hanya memiliki 9 bidak. Aku tidak percaya kamu bisa terus seperti ini selamanya. Lihat aku. Saat berbicara, sarjana roh jahat itu berjalan melintasi batas sungai dengan seluruh napas di belakangnya, mengaum pada Xiao Yan tanpa henti. Untuk sementara waktu, bidak catur korban di kamp lokal di kedalaman Xiao Yan tetap tidak bergerak, yang tampaknya merupakan jebakan konspirasi. Xiao Yan bertaruh, dia bertaruh apakah penilaian sarjana jahat itu benar. Cendekiawan CMA jelas ingin mengerahkan semua bidak untuk mencegat mundur Xiao Yan. Jika bidak kurban Xiao Yan dilengkapi dengan bidak raja, saya khawatir kali ini papan catur hidup dan mati sudah menang atau kalah. Tetapi jika tubuh kurban bukan raja, saya khawatir sarjana yang jahat dan menawan juga akan mengalahkan diri sendiri. Untuk sementara waktu, di seluruh situasi pertempuran, kekuatan sarjana sihir yang jahat menjadi semakin lemah, dan seluruh papan catur hidup dan mati memasuki saat-saat terakhir. Jangan meremehkanku. Melihat bahwa dia sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di papan catur, sarjana pesona Sie segera menunjukkan keterampilan caturnya yang luar biasa. Langsung ingat semua bidak catur, bahkan bidak catur hantu yang terdeteksi oleh Xiao Yan, mobilisasi mereka kembali ke kamp mereka sendiri bersama-sama, dan kepung semua bidak catur Xiao Yan yang telah menembus jauh di belakang musuh. Para pengintai, mayat, dan semua bidak catur termasuk jenderal pengorbanan dimobilisasi, dan mereka agresif, jelas bersiap untuk meluncurkan serangan yang mengerikan. Di hutan kematian, Gu Yuan dan yang lainnya melihat bidak catur yang bergerak dengan keras, dan segera menghela nafas lega, pengorbanan penatua Gu Tianyan tidak sia-sia. Angin yin meraung di sekitar, dan angin berbau busuk yang mengalir ke wajah mereka membasuh hati mereka, tetapi mereka tidak memiliki rasa takut, dan sekarang hanya keterampilan tipuan ini yang dapat mengembalikan situasi. Akhirnya di sini. Melihat cendekiawan jahat itu benar-benar diambil, Xiao Yan akhirnya merasakan sedikit kelegaan di hatinya. Dia menggunakan pengorbanan dan beberapa bidak catur sebagai umpan untuk menembus ke belakang musuh, dan dia benar-benar jatuh cinta. Karena kamu sudah siap untuk melancarkan serangan umum, maka aku akan menemanimu menjadi gila. Xiao Yan tertawa, beberapa keping di belakangnya perlahan menggeliat, dan berjalan langsung melintasi sungai untuk menyerang musuh. Aneh, tidak heran bidak catur yang dikorbankan bukan raja. Jika ini masalahnya, aku khawatir situasi kita. Melihat Xiao Yan juga mengerahkan semua bagian, dia tahu bahwa situasinya tidak baik, penghinaan di sudut mulutnya akhirnya menjadi tenang, dan belum pernah terjadi sebelumnya, kekhawatiran memenuhi dirinya. Takut, benda catur kurban, keluarlah untukku. Melihat adegan ini, Xiao Yan meraung keras, dan kemudian cahaya redup di atas bidak catur kurban bersinar terang, dan bidak catur perlahan dilepaskan. Apakah itu raja? Merasa bidak catur agung muncul dari bidak catur korban, sarjana jahat itu buru-buru bertanya. Serang aku. Xiao Yan mengabaikannya, dan segera mengendalikan unit baru yang muncul dari bidak catur korban untuk menyerang sarjana jahat itu. Retak. Sebuah suara pecah muncul, dan kepingan-kepingan di kamp cendekiawan mempesona yang jahat dimakan oleh Xiao Yan,
dan Xiao Yan sangat pintar, hanya menempelkan bidaknya pada batas 1 atau 0 kesehatan. Peta catur Shogun. Melihat bahwa dia telah kehilangan 3 bidak catur, cendekiawan CMA juga tahu bahwa dia telah kalah kali ini. Jenderal, kamu kalah. Xiao Yan mengepung beberapa keping terakhir cendekiawan CMA dalam satu gerakan, dan segera menemukan kaisar dan mengelilinginya. Untungnya, kali ini tidak ada bahaya, tetapi papan catur hidup dan mati ini menyebabkan Xiao Yan kehilangan Gu Tianyan, tetua agung dari klan kuno, dan Guli. Saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali sebuah kota, jika tidak tanpa pengorbanan, dari keduanya, saya takut. Dan apa yang paling tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa sarjana jahat dan menawan itu begitu sombong sehingga dia benar-benar menggunakan bidak catur kaisar sebagai pion, yang membuat Xiao Yan gemetar ketakutan. Hehehe, giggle. Melihat kegagalan papan catur hidup dan mati, suara sarjana jahat menjadi jahat, dan gelombang panik perlahan meraung, matanya hanya menyusut, dan mereka langsung tenggelam. Mata itu sangat menakutkan dan menakutkan. Orang ini, melihat ini, Xiao Yan dengan cepat menjadi waspada untuk mencegah sarjana roh jahat menggunakan konspirasi dan trik apapun. Papan catur hidup dan mati sudah berakhir, dan putih menang. Sisi hitam dikalahkan. Sebuah suara panjang perlahan muncul, dan kemudian dunia bergetar tiba-tiba, cahaya hitam tertinggi yang berasal dari langit, seperti bayangan hitam yang mendominasi dunia gelap, kekosongan tidak terpengaruh olehnya, runtuh, dan di atas bayangan, telapak tangan tiba-tiba terbuka, dan tamparan menamparkan sarjana roh jahat itu. Puff! Dengan suara, sarjana roh jahat itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Tubuh, jiwa, dan bahkan seluruh tubuh kekuatan jahatnya langsung dihancurkan olehnya, berubah menjadi butiran pasir gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan benar-benar tenggelam di sini. Saya khawatir orang ini bahkan tidak berpikir bahwa dia akan mati, yang disebut seni sempurna sebenarnya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dong, dong, dong. Pada saat yang sama, di hutan kematian, papan catur juga runtuh. Tubuh pembangkit tenaga listrik kuno yang dilampirkan dan dikendalikan oleh kekuatan jahat pertama kali bergetar, dan jejak aura jahat meninggalkan tubuh mereka, dan tiba-tiba dikuasai oleh dunia yang gelap ini. Ambil kembali. Itu adalah Raja Kegelapan, penguasa tertinggi dunia bawah, dan pria kuat yang bahu-membahu dengan dunia bawah. Kekuatannya telah melampaui seluruh dunia. Yang paling dia sukai adalah membuat beberapa alat aneh yang mirip dengan papan catur hidup dan mati, memberi beberapa makhluk kekuatan yang cukup untuk menghargai permainan ini, sehingga bisa mendapatkan jiwa dan nyawa si pecundang. Dunia bawah, sebagai makhluk dari dunia bawah, tidak bisa menjadi supernatural selamanya. Master dunia bawah kegelapan melihat bayangan yang menjulang ini dan tidak bisa tidak berkata kepada Xiao Yan. Pria yang menarik, Black Shadow, penguasa dunia gelap, mencemooh Xiao Yan dengan ringan, dan tiba-tiba mengambil aura jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan celah-celah di kekosongan terbuka, perlahan menghilang, dan kembali ke dunia bawah. Leng berdengung. Dengan sapuan kecil darinya, Xiao Yan hanya merasa bahwa 5 guntur tiba-tiba menghantam puncak, dan darah di tubuhnya menjadi sangat dingin. Aura kematian menekannya dari bawah ke atas, membuatnya tidak dapat melakukannya, bergerak penguasa dunia dapat dengan mudah membunuhnya dengan pandangan biasa. Simpul, sudah berakhir. Papan catur hutan kematian runtuh, dan itu berubah menjadi hutan normal. Butir pasir materi gelap di Suner dan yang lainnya perlahan menghilang, tubuh mereka melayang sedikit, dan samar-samar kembali ke masa lalu, persegi, di atas. Setelah istirahat, di alun-alun kuno, kami menang. Puluhan ribu tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tubuh Xiao Yan yang menemui jalan buntu di altar, dan bergumam kering di sudut mulut mereka. Yah, aku menang. Gu Yuan dan yang lainnya saling berpandangan, kali ini nama Xiao Yan tak terlupakan. Papan catur hidup dan mati barusan tampaknya berumur pendek, tetapi hanya orang-orang yang menjadi bidak catur yang mengetahui situasi-situasi hampir mati. Itu tidak kurang dari kembali dari gerbang neraka, bukan karena pengorbanan beberapa tetua dan keterampilan catur keterampilan superior Xiao Yan, saya khawatir. Tetua dan klan, kembali ke tubuhmu sendiri. Klan kuno telah mengalami perubahan besar dan memulihkan tatanan dunia kuno. Kamu harus merepotkan para tetua. Saudara Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Suner dengan lembut datang ke Xiao Yan dan bertanya dengan wajah penuh perhatian, kulitnya putih dan merah muda, dan itu terlihat sangat mempesona di bawah sinar matahari,
seperti wanita bangsawan dan cantik, anggun dan elegan. Sangat bagus. Suner, mari kita lepaskan api suci bersama-sama untuk memurnikan jejak terakhir kejahatan di sini. Xiao Yan dengan paksa menahan kelainan di tubuhnya, dunia bawah terlalu terlibat, dia tidak ingin Suner khawatir, jadi dia dengan lembut menarik tubuh Suner tangan giok yang ramping. Pada mereka berdua, nyala api suci yang mempesona seperti dermaga yang bersinar matahari, perlahan naik dari kota kuno di langit, menerangi seluruh dunia kuno. Kami, aura aneh di tubuh kami menghilang. Lubang-lubang kecil di leher juga hilang. Hidup orang dahulu. Jutaan orang biasa di bawah meraung perlahan, dan segera berlutut dan menyembah banyak orang kuat kuno di kota kuno langit. Kali ini, malapetaka orang dahulu baru saja berakhir. Meskipun nyaris meleset, itu membuat orang bergidik. Saya khawatir tidak ada yang ingin mengulangi papan catur hidup dan mati yang menakutkan ini, bencana orang dahulu. Semuanya terjadi di dunia kuno, dan tidak ada berita dari awal hingga akhir, jadi sejak hari malapetaka berakhir, orang dahulu benar-benar sibuk. Pertama, Gu Yuan mengakui kesalahannya, menghukum dirinya sendiri dengan aturan klan kuno, dan bersiap untuk menghapus semua orang di tubuhnya untuk membantu Suner bereinkarnasi sepenuhnya, dan melangkah ke reinkarnasi dalam satu gerakan, wakil patriark, dan tunggu pengiriman patriark Gu Suner. Di masa depan, dia akan membunuh suku-suku jahat di luar wilayah itu, sehingga dia bisa disalahkan dan mendapat pahala. Yang kedua adalah memahkotai Gu Suner, dan menganggapnya sebagai patriark baru dari klan kuno, yang mengendalikan urusan besar dan kecil klan, tetapi bagi dunia luar, Gu Yuan masih patriark, untuk membingungkan publik dan menutupi identitas Suner, dan kemudian menjadi tetua besar Gu Tianyan dan tetua kelima Gu Er mengadakan pemakaman paling hikmat. Jatuh ke papan catur hidup dan mati, bahkan jika Gu Yuan Eight Star Douxian berhasil menyentuh kekuatan reinkarnasi, tidak mungkin. Ketiganya berusaha memulihkan beberapa hal yang telah dikuasai oleh klan jahat asing selama beberapa dekade, tetapi untungnya klan kuno memiliki latar belakang yang luar biasa, dan karena kesombongan sarjana jahat dan menawan, tidak lama setelah membayar beberapa yang agak lemah, harga orang dahulu juga dipulihkan seperti sebelumnya, dan vitalitas mereka terlihat. Pada akhirnya, banyak pria kuat dari klan kuno bergabung bersama untuk memanggil para tetua klan. Setelah mendapatkan para tetua dari para tetua, mereka berdamai satu sama lain, tetapi mereka hanya memasuki retret yang dalam, dan ini selesai. Pada bulan Januari, klan kuno, baik di kota tempat para pengikut tinggal di tanah, atau kota kuno di langit, sangat sibuk. Beberapa orang kuat memulihkan kekuatan mereka untuk menghadapi suku jahat asing, dan beberapa penjaga biasa sedang memelihara dan memulihkan dunia kuno. Urutan bencana adalah bahwa bagi mereka yang telah memberikan kontribusi pada bencana, mereka akan diberi penghargaan, dan mereka yang melakukan kesalahan akan dihukum, dan penghargaan dan hukuman akan ditentukan dengan jelas. Pada saat ini, di kedalaman kota kuno langit, di rumah besar tempat para leluhur kuno tinggal. Tempatnya makmur di mana-mana, lampion merah bergoyang, dan ada beberapa stiker merah meriah di plakat pintu dan kusen pintu, yang cukup meriah, seperti istri baru menikah. Ah wow, Xiao Yan dengan lembut membuka pintu, berbaring dan berkata dengan mengantuk. Saya awalnya berpikir bahwa malapetaka klan kuno telah berakhir, dan saya bisa sedikit bersantai, tetapi siapa yang mengira bahwa semua urusan klan kuno ditumpuk di kamar kerja Suner. Suner? Xiao Yan tidak membantu tetapi menyelesaikannya dengan tangannya, baru kemudian dia memiliki lingkaran hitam yang sangat serius di bawah matanya. Tapi yang paling membuat Xiao Yan tertekan adalah kekuatannya sendiri. Klan kuno mengatakan bahwa pertempuran itu mudah, tetapi tidak. Namun, kekuatan Xiao Yan masih di puncak mendiang bintang 7 Douxian, dan dia masih agak jauh dari kesempurnaan, dan Xiao Yan selalu merasa bahwa itu sepertinya itu karena mengolah jue pembakaran atau menelan api suci, terlalu banyak, menulis beberapa langkah terakhir sendiri, itu jauh lebih sulit untuk ditembus daripada yang lain. Namun, dia tidak iri dengan warisan Suner dari segel reinkarnasi 9 Dewa Api yang mendalam, dan perolehan 9 Chong Mingyan yang mendalam, tetapi dia lega, setidaknya dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun saya tahu bahwa Suner adalah milik Tuhan, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia telah berjuang selama beberapa dekade untuk menerobos ke tahap akhir dari 7 bintang Dewa Abadi, Suner secara langsung menyerap warisan dari generasi leluhur yang tak terhitung jumlahnya, dari klan kuno, dan dia melampaui hatinya dalam satu gerakan demi kesuraman, mungkin ini yang disebut, generasi kedua keluarga.
Saudara Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan membuka pintu, sosok cantik dan berwarna-warni muncul dari debu seperti peri, dan itu tampak seperti dewi yang turun dari bumi, sangat menawan. Kamu sudah selesai. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sedih. Sejak Suner menjabat sebagai patriark klan kuno, dia telah berurusan dengan segala macam hal dan sangat kuyu, jadi dia hanya bisa meninggalkan Xiaoyan sendirian di kamar kosong. Yah, aku sudah selesai, dan sisanya diserahkan kepada ayah dan senior Gu Yuan. Suner memeluk lengan Xiaoyan dan mengguncangnya sedikit, dengan tatapan centil, jelas mengetahui bahwa Xiaoyan bosan akhir-akhir ini, membuat Xiaoyan merasa tidak berdaya untuk beberapa saat. Ayah benar-benar keji, kenapa kamu begitu meriah? Dia memeluk Xiaoyan dan memasuki kamar kerjanya seperti lem seperti cat. Melihat stiker merah meriah di mana-mana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memakai pipi merah mudanya. Ada semburan merah tua. Nyonya, melihat penampilan Suner seperti ini, Xiaoyan langsung meledak dalam ekstasi, tangannya sedikit berubah, dan dia memegang pinggang Willow Suner di tangannya, matanya menjadi berapi-api. Mendengus. Kailin dan Mu Yingying tidak memberikannya pada diri mereka sendiri, sepertinya mereka hanya bisa memulai dari Suner. Orang jahat besar. Suner juga tiba-tiba menyadari sesuatu dan mendengus ringan, tetapi tidak melawan. Suara yang tersisa masih ada, klan kuno terus makmur, dan setelah peristiwa besar ini, saya khawatir klan kuno akan lebih berhati-hati dengan klan jahat asing, dan klan jahat asing mengendalikan dua raja dari klan kuno, dan pembangkit tenaga listrik dari tingkat kesempurnaan bintang 8 Dousian telah jatuh. Saya khawatir itu juga merupakan kerugian besar. Di antara ras jahat luar angkasa, kekuatan raja di atas 8 bintang, mirip dengan tinta raja darah, sarjana roh jahat, dan makhluk abadi bintang 8 hanyalah raja. Di antara klan jahat ekstrateritorial, selain beberapa pembangkit tenaga jahat kelahiran asli, ada banyak yang telah dipindahkan ke klan jahat ekstrateritorial dari dunia 1000 besar, dan tidak digunakan kembali. Di sisi lain, setelah orang kuno memecahkan masalah internal mereka, dunia kuno pecah dan kembali ke mata semua orang di benua Douyun. Meskipun ada banyak desas-desus di benua Douyun, karena latar belakang orang dahulu yang menakutkan, hanya berbicara di pribadi. Kakak Gu Yuan telah berurusan dengan segala macam hal akhir-akhir ini. Ini benar-benar kerja keras. Aku akan memberitahumu betapa sulitnya itu untuk putriku. Baik Gu Yuan dan Gu Yuan menemukan jalan yang tenang, dan mereka mulai mengemil anggur dan daging. Omong-omong, keduanya juga meramal, ketika Gu Yuan dan putrinya baru saja datang ke klan kuno, Cheng Mengyuan dan Kaisar yang tak tertandingi merawat mereka secara diam-diam, tetapi kemudian Gu Yuan dikendalikan, jadi ada rangkaian seperti itu, dari hal-hal. Ngomong-ngomong, saudara Gu Yuan, aku tidak tahu sesuatu. Gu Yuan mau tak mau bertanya setelah meneguk beberapa teguk. Meskipun senioritas keduanya jauh berbeda, tetapi karena nasib keduanya, mereka disebut saudara. Gu Yuan adalah yang lebih tua, dan Gu Yuan adalah yang kedua. Ada apa dengan saudara Gu Yuan Xian? Gu Yuan juga berkata sambil tersenyum. Karena benua Dou diterbagi menjadi 4 benua, 3 benua lainnya tidak sekuat kita. Mengapa saya belum pernah mendengar ada orang yang mencoba menyatukan 4 benua? Bagaimanapun, di antara 4 Douyun, benua Xuanling adalah yang terlemah, dan benua Douyun kita adalah yang terkuat. Saya khawatir pasukan biasa di atas benua Douyun dapat sepenuhnya mencuci benua Xuanling. Gu Yuan berkata dengan fasih, ini masalah adalah apa yang paling dia pedulikan. Bagaimanapun, Xiaoyan telah mengintegrasikan 3 benua, dan yang dia inginkan hanyalah khawatir tentang Xiaoyan yang terbakar. Mustahil, karena ada penjaga pesawat di benua Doudi. Dan tidak hanya ada 1 penjaga pesawat, tapi 4. Keempatnya bersaudara. Tidak peduli penampilan atau kekuatan mereka, mereka persis sama. Mereka ditugaskan ke pusat dunia manusia dan menjaga keamanan keempatnya, benua Kaisar Dou. Dengan mereka di sana, dan dengan dukungan dari pusat dunia manusia di belakang mereka, tidak ada yang berani melampaui batas. Kekuatan mereka, ketika mereka memasuki siklus reinkarnasi, telah lama diabaikan oleh dunia, tetapi mereka memiliki kekuatan magis yang besar, dan jiwa mereka tersebar di benua masing-masing. Begitu ada kekuatan asing, mereka akan segera ditemukan, mungkin. Inilah alasan mengapa 4 benua Kaisar Dou damai. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Tapi saya mendengar Xiaoyan mengatakan bahwa ketika benua Xuanling menghadapi krisis,
saya tidak melihat penjaga pesawat dari benua Xuanling mengambil tindakan. Gu Yuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku tidak tahu, tapi aku bisa dengan jelas merasakan bahwa mereka berempat itu nyata. Mungkin saat itu dipanggil kembali oleh pusat dunia manusia, atau mungkin aku tidak ingin mengambil tindakan. Gu Yuan juga terkejut. Lupakan saja, jangan bicarakan hal-hal menyedihkan itu, ayo, minum. Untuk sementara, keduanya berbicara dengan gembira sambil minum anggur. Namun, itu juga merupakan hal yang aneh, wilayah api tak berujung telah didirikan sejak lama, tetapi yang disebut penjaga pesawat menghilang seolah-olah tertidur. Atau apakah mereka melakukannya dengan sengaja? Ketika klan kuno begitu makmur, pembangkit tenaga klan kuno juga diam-diam mendirikan lubang cacing ruang waktu dengan markas wilayah api tak berujung. Namun, ada beberapa masalah ruang kecil selama konstruksi, yang jelas membutuhkan banyak waktu untuk diselesaikan. Oleh karena itu, Xiao Yan dan yang lainnya tidak ada waktu untuk kembali ke wilayah api tanpa akhir, jadi saya hanya bisa menunggu dengan tenang untuk pembukaan festival klan obat. Di dunia luar, 6 klan kuno lainnya sama sekali tidak menyadari situasi klan kuno. Upacara pemurnian obat klan obat juga sedang dalam persiapan yang intens. Saya khawatir segera akan ada pertempuran di antara klan obat di Douyun benua tentang seluruh benua Dou di pertempuran puncak para alkemis di atas. Di sisi lain, ada aula besar di bawah kekuatan Istana Jiwa. Tempat ini disebut Aula Master Jiwa, lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah ruang khusus daripada aula utama. Interiornya sama megahnya dengan dunia kuno, alam besar yang membentang puluhan mil. Di sini abu-abu, dan seluruh langit dipenuhi dengan keheningan yang mati. Tidak ada kemarahan sama sekali. Sosok itu seperti potongan kosong dari kertas. Tuan Istana Jiwa, 2 raja suku jahat dari luar wilayah yang mengendalikan Gu Yuan telah gagal, dan bencana suku kuno telah berakhir. Saya khawatir mereka akan menebak bahwa itu adalah pembangkit tenaga jiwa kita. Hall yang diam-diam berkolusi dengan suku jahat dari luar wilayah, dan banyak tetua dari suku jiwa. Saya juga memakzulkan Anda, setelah Anda diisolasi olehnya, saya khawatir fondasi besar Istana Jiwa kita akan. Pada saat ini, di Istana Jiwa, di area inti, ada 4 orang, dan fluktuasi dalam 4 orang semuanya baik-baik saja. Mengenakan jubah hitam, aura menakutkan dan menakutkan perlahan muncul. Aula Istana Jiwa, Tuan Jiwa Ming. Aula Tian Zitang, Master Jiwa Yuntian. Setan Jiwa Guru Aula di Zitang. Aula Xuanzi Hall Master Jiwa Yan. 3 penguasa Aula Tian di Suantang di sini adalah inti dari Aula Jiwa saya, jadi saya tidak akan berbicara secara diam-diam. Tuan Aula Jiwa melirik ke sekeliling dengan acuh tak acuh, dan kemeja abu-abu di tubuhnya hanya melemparkan ke mata abu-abu, katanya lembut. Tuan Aula Huang Tang Su Sao mencuri gulungan terlarang Aula Jiwa kita, hantu dan kehidupan spiritual, tetapi dia tampaknya telah dipenggal, dan sekarang gulungan terlarang itu hilang. Aula Tianzi Master Jiwa Yuntian, dia berkata dengan dingin, sudah ada niat membunuh yang mengerikan dalam suaranya. Gulungan itu adalah harta yang sebenarnya di bagian bawah istana jiwa mereka, tetapi sekarang dicuri oleh Su Sao dan menghilang. Yang lebih menyedihkan adalah Su Sao tidak memiliki nafas. Orang-orang terbunuh. Sekarang istana jiwa kita dalam bahaya. Menurut berita dari kerajaan 10.000 hantu barusan, Raja 10.000 hantu telah mengumpulkan beberapa murid manusia bernama Mu Feng, dan sekarang dia telah membantu penguasaan Dharma Yin Yang-nya. Ada tanda-tanda samar penyatuan kerajaan 10.000 hantu. Saya khawatir kita kerjasama dengan Raja Hantu akan mengumumkan keretakan sepenuhnya. Dan klan jiwa juga sangat tidak puas dengan tindakan kita, dan itu memiliki arti pertanggungjawaban yang kabur. Master Hall, lihat. Master Hall dari Aula DC, Soul Demon, dengan wajah menoleh, tidak bisa membantu mengaum. Sepertinya sekarang, saya khawatir hanya dengan menciptakan adegan fluktuasi yang menghancurkan bumi di benua Douyun, kita dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Demi warisan dan warisan mereka yang tak terhitung jumlahnya, klan jiwa pasti akan menyalahkan segalanya pada kuil jiwa kita untuk membersihkan nama mereka. Pengumpulan kekuatan iman hampir selesai, dan kemudian aku akan membiarkanmu melangkah ke alam mimpi itu. Di masa depan, pasukan Aula Jiwaku akan kembali. Bahkan 7 klan kuno tidak dapat membantu kita, Susu. Hun Ning, penguasa Aula Jiwa, tidak menganggapnya serius saat ini, dan berkata dengan senyum muram, jelas retretnya sudah disiapkan olehnya.
Membuat gerakan. Jiwa Yan, iblis jiwa, kalian berdua pergi ke tahta suci semalaman dan mengarahkan segalanya ke wilayah api tak berujung. Sekarang, hanya wilayah api tak berujung yang dapat membuat kegemparan. Master Balai Jiwa Hun Ming tersenyum perlahan. Tapi bagaimana membuat keributan? Sol Yan dan Sol Demon saling memandang, tidak mengerti arti dari Hall Master. Ini direkam oleh bawahan saya dari Istana Jiwa dengan kristal memori. Ini memiliki bukti gambar sisa yang tepat dari eksekusi Xiao Yan terhadap pembangkit tenaga listrik tahta suci dan malaikat pengembara, di depan orang-orang. Oke, keduanya saling memandang, dan segera bergegas ke tahta suci dengan kristal itu. Tuan Istana, pendekatan ini mungkin tidak pantas. Meskipun tahta suci dan wilayah api tak berujung adalah musuh hidup dan mati, jika Anda mengirim mereka berdua ke sini, saya khawatir mereka akan berakhir. Hanya ada Hun Yuntian dan Hun Ming, penguasa Aula Tianzi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk segera mengatakannya. Istana Jiwa adalah pendahulu dari klan Jiwa. Kami bekerja tanpa lelah untuk mereka, tetapi pada akhirnya mereka ingin menyerahkan kami untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetapi mereka lupa bahwa lebih dari 70% dari kekuatan keyakinan dan asal-usul jiwa berasal dari itu ada di tanganku. Ayo pergi. Meskipun ada banyak pengorbanan kali ini, selama Istana Jiwa kita selamat dari bencana ini, kita akan sepenuhnya menjadi nirwana dan menjadi salah satu yang terkuat. Master Istana Jiwa tidak bisa menahan tawa, dan matanya bersinar, cerah sentuhan kegilaan. Berkat kekuatan iman dan sumber jiwa, meskipun tidak mungkin untuk melewati siklus, itu cukup untuk membuatnya memiliki kualifikasi untuk benar-benar meremehkan para pahlawan. Hehe, Sol Ming, kemana kamu berencana untuk pergi terburu-buru? Tepat ketika Hall Master of Soul Hall dan Hall Master of Tianzi Hall hendak pergi, ruang di sekitar mereka tiba-tiba bergetar hebat, dan lingkaran riak energi tiba-tiba muncul, seperti wajah hantu, membuat ruang ini tidak nyaman. Hun Tianhao, Patriark Klan Jiwa, indera penciuman yang sangat tajam. Melihat bagian atas kehampaan, bayangan gelap dengan wajah suram dan tawa seperti iblis, Master Balai Jiwa Hun Ming juga bergumam. Sudahkah kamu menyentuh samsara? Soul Hall Master Sol Ming mencibir, suaranya mengandung niat bertarung yang mengerikan, dan dia secara alami tahu niat Patriark Klan Jiwa untuk datang kali ini. Menangkap dirinya dan banyak anggota tinggi Istana Jiwa, mengirim mereka ke tahta suci, dan menyalahkan klan kuno dan rasa bersalah lainnya pada mereka, bahkan jika klan Jiwa akan menderita kehilangan vitalitas yang besar, itu akan jauh lebih baik daripada menjadi musuh publik benua Dodi. Satu sama lain, mata Patriark Klan Jiwa menjadi dalam, dan cahaya dingin keluar di matanya, seolah-olah dia berada di gua yang dingin, yang mengejutkan. Kamu harus jelas tentang niat kedatanganku kali ini. Serahkan 70% dari kekuatan iman dan asal-usul jiwamu yang telah kamu tinggalkan secara pribadi. Aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati sedikit lebih bahagia. Kepala klan Jiwa melangkah keluar, dan energi hitam suram yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya seperti galaksi, langsung membunuh kehampaan, benar-benar terpenjara. Kamu sedang bermimpi. Hall Master of the Soul Palace meraung, dan api hitam yang membakar di sekujur tubuhnya berubah menjadi langit penuh bintang, meledak langsung ke Soul Clan Patriark. The Eternal Nightmare terlalu boros di tanganmu, mari kita serahkan bersama-sama. Sebuah suara aneh muncul, dan nafas serta suara dari Soul Clan Patriark tampaknya telah berubah. Tidak mungkin. Untuk sesaat, tubuh Patriark Klan Jiwa membengkak hebat, dan langsung berubah menjadi patung tanah liat berwarna darah. Pada patung tanah liat berwarna darah, karakter, gelap, besar dan berkedip-kedip iblis menjadi hidup, dan kekuatan itu reinkarnasi. Orang gila ini sebenarnya berkolusi dengan orang-orang jahat di luar dunia. Kami semua tertipu olehnya. Melihat patung tanah liat berwarna darah yang tak tertahankan di depannya, tubuh jiwa dari Hall Master of the Soul Hall dan Hall Master Aula Tianzi perlahan menghilang, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya perlahan tersapu. Hun Tianhao, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan klan alienku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Dengan kekuatan iman dan sumber jiwaku, aku benar-benar dapat mempengaruhi peringkat Dewa Jahat. Ketika saya selesai, saya akan menjanjikan Anda kemuliaan tertinggi. Hahaha, suara jahat yang kuat muncul, dan dengan sekuat tenaga, suara itu pergi dari sini dalam sekejap. Ho, sebuah gelap di puncak peringkat Raja Merah, aku ingin lebih dari itu. Nilai Istana Jiwa telah habis,
jadi mari kita menghilang saja. Tetapi klan jiwa masih memiliki beberapa nilai yang berguna, dan identitas serta tubuh patriark klan jiwa persis sesuai dengan selera saya. Boneka, bidak catur, tetapi siapa yang mengendalikan siapa pada akhirnya? Melihat patung tanah liat berwarna darah itu pergi dengan sisa 70% dari kekuatan iman dan sumber jiwanya, patriark klan jiwa mengucapkan kalimat seperti itu, dan di antara alisnya, samar tekstur perlahan muncul. Dan utas ini memiliki kunci yang sangat kuat untuk apa yang disebut pusat dunia manusia, tetapi sekarang kata-katanya jelas tidak sama dengan identitasnya, hanya tidak tahu misteri apa yang disebut identitas patriark klan jiwa itu, benua Douyun, di mana 7 ras besar zaman kuno berbaris, juga menjadi sibuk saat ini. Adapun Xiaoyan, dengan perusahaan Suner selama masa ini, dia telah menjalani kehidupan seperti pasangan peri selama beberapa hari. Namun, Xiaoyan tidak tahu bahwa konspirasi melawan dia dan wilayah api tak berujung perlahan terungkap di kejauhan. Benua Douyun, tanah tahta suci, kota suci. Kota suci penuh dengan cahaya keemasan, dan aura suci yang tak terhitung jumlahnya perlahan mengisinya. Apakah itu kekuatan pertahanan atau latar belakang? Saya khawatir itu cukup untuk menstabilkan 7 ras kuno. Ini adalah habitat tahta suci dan tempat ibadah bagi orang-orang percaya yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya ada 2 base camp tahta suci. Selain menara yang menjulang tinggi, ada juga kota suci. Kota suci adalah tempat di mana uskup agung berpakaian merah dan paus dan orang-orang kuat lainnya berlatih, dan itu juga tempat suci bagi banyak orang percaya di tahta suci untuk berdoa. Menara Babel tahta suci adalah tempat di mana penjahat ditangani, tahanan ditahan, dan bahkan penjahat diadili. Pada saat ini, jauh di dalam kota suci, di sebuah gereja yang indah dan khusyuk, seorang pria parubaya dengan rambut pirang berkedip sedikit. Jika Xiaoyan atau Gu Yuan ada di sini, mereka akan terkejut melihat cahaya keemasan lembut memenuhi tubuh pria parubaya itu, selembut fajar-fajar, dan aura keemasan memenuhi tubuhnya, mengisinya dengan aura unik, semacam pancaran nafas ilahi. Perasaan seperti itu, napas seperti itu, seolah-olah dia adalah dewa yang jatuh dari langit ke dunia fana, setiap pikiran dan setiap gerakan sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan. Sosok ini secara mengesankan adalah orang terkuat di tahta suci cabang benua Douyun yang didirikan oleh tahta suci, dan orang paling kuat di tahta suci yang hanya ada dalam rumor, Paus. Kekuatan Paus, bahkan jika itu adalah benua Dou di Sifang, tidak tertandingi. Jika tahta suci bukan faksi netral, mereka tidak pernah campur tangan dalam pengembangan benua Doudi. Keberadaan mereka hanya untuk melindungi dunia besar. 7 klan, dan hanya menundukkan kepala dan melayani sebagai menteri. Kekuatan Paus, pada awal Perang Dunia Pertama, memasuki siklus reinkarnasi. Sekarang setelah 10.000 tahun terakhir telah berlalu, kekuatannya mungkin telah mencapai tingkat ekstasi, tidak ada seorang pun di tahta suci yang dapat mengetahui kekuatannya, jejak. Katakan padaku, ada apa dengan memanggilku secara paksa kali ini? Paus berkata dengan agak malas, rambut emasnya tergerai seperti kejutan yang tak terlihat. Yang mulia Paus, klan kuno telah dikendalikan oleh klan jahat asing, dan pelakunya adalah istana jiwa klan jiwa. Juga, menurut penyelidikan bawahan, kami telah memperoleh bukti yang tepat bahwa Xiaoyan, penguasa wilayah api tak berujung, adalah pembunuh pamungkas dari utusan iman tahta suci dan malaikat tur kami. Ini masalah besar. Bawahan saya tidak memberitahu 3 uskup agung berpakaian merah, tetapi langsung meminta Yang Mulia untuk keluar dan memimpin situasi secara keseluruhan. Saya harap Yang Mulia, Liu Hao memandang Paus di depan dengan ekspresi ketakutan. Membuatnya sangat tidak nyaman. Sebagai putra cahaya, afinitas Liu Hao untuk elemen cahaya mungkin tidak dapat menemukan beberapa orang yang lebih kuat darinya di seluruh dunia, tetapi kekuatan sisa yang baru saja dilepaskan Paus tanpa terlihat di depannya membuat jantungnya berdebar-debar. Sebentar, aku takut kekuatannya. Kaca, suara Liu Hao baru saja jatuh, dan botol kristal yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan patung yang dihias di sekitar gereja benar-benar hancur. Senyum lembut Paus langsung mengeras, dan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir keluar seperti sungai bintang 9 hari. Memanggil 3 uskup agung berpakaian merah, saya khawatir masalah ini harus dibahas dalam jangka panjang. Yang Mulia tahta suci sama sekali tidak mengizinkan penistaan, tidak peduli siapa dia. Paus jelas marah, dan seluruh gereja ditutupi dengan benang es yang tak terhitung jumlahnya dengan niat membunuhnya. Benar-benar dihancurkan oleh kekuatan ini.
Ya, Liu Hao tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Saya berhasil, rencana saya berhasil. Setelah penyelidikan siang dan malam bawahannya, dia telah memperoleh bukti manusia dan material. Semua ujung tombak menunjuk ke wilayah api tak berujung dan klan jiwa Istana Jiwa. Sekarang Paus telah maju, orang-orang ini secara alami hanya akan berakhir di penghancuran. Apakah kita akan naik seperti ini? Apakah itu akan terlalu sembrono? Bagaimanapun, hubungan antara Istana Jiwa kita dan Tahta Suci tidak terlalu baik. Tindakan kepala istana ini mungkin sedikit tidak pantas. Pada saat ini, Jiwa Yan dan Iblis Jiwa saling memandang, dan mereka berada di Tahta Suci, di luar kota berhenti. Kota suci penuh dengan teks-teks suci. Begitu mereka melangkah ke dalamnya, tanpa persetujuan dari pembangkit tenaga Tahta Suci, mereka tidak ingin mundur darinya, tidak ada yang lain, karena tingkat pertahanan kota suci sudah cukup untuk menjebak mereka. Reinkarnasi, belum lagi mereka hanya dua pembangkit tenaga abadi bintang 8 yang bertarung. Kalian berdua sangat licik di kota suci Tahta Suci saya, mengapa? Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berbaju merah mendekati kedua tubuh itu diam-diam seperti hantu, dengan lembut menyentuh tubuh mereka dengan kedua tangan, dan tersenyum sedikit. Ternyata itu adalah Uskup Agung berpakaian merah. Kami datang untuk memberi Anda beberapa hal atas perintah Kepala Aula. Anda harus menyukai hal-hal ini. Jiwa setan dan jiwa Yan saling memandang, dan segera mengambil keluar dari kristal memori. Kristal memori. Uskup Agung berpakaian merah itu sedikit terkejut ketika dia melihat ini. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di matanya, dan ketiga sosok itu menghilang pada saat yang sama. Ketika Du muncul, itu sudah merupakan dunia yang cerah. Yang mulia, kami tidak memiliki niat jahat. Tuan Liu Hao juga sedang menyelidiki hal-hal ini. Kami hanya membantu Tuan Liu Hao untuk mengumpulkan beberapa bukti yang pasti. Kristal memori tidak dapat dipalsukan. Ada gambar memori pelakunya yang membunuh malaikat pengembara. Saya harap Anda akan melihatnya. Jiwa Yan dengan lembut menyerahkan kristal memori, tetapi diam-diam mengedipkan mata pada iblis jiwa, jelas bersiap untuk melarikan diri. Setelah semua di tangan seorang uskup agung berpakaian merah tingkat reinkarnasi, mereka tidak memiliki kesempatan. Coba saya lihat. Setelah memastikan berulang kali bahwa keduanya tidak jahat, uskup agung berpakaian merah hanya mengambil kristal memori dan menontonnya dengan tenang. Hei, sementara uskup agung berpakaian merah menatap kristal memori, dua monster jiwa, Sol Yan, melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dari penghalang uskup agung berpakaian merah. Tetapi ketika mereka berdua kembali ke aula jiwa untuk melanjutkan hidup mereka, tunggu apa yang terjadi adalah pembantaian tahta suci. Ternyata itu adalah malaikat pengembara yang dibunuh oleh Xiao Yan, penguasa wilayah api tak berujung, keturunan klan Xiao benar-benar terkenal. Meskipun ada beberapa kekuatan yang tidak dapat diremehkan dalam kegelapan, melindungi wilayah api tak berujung, tetapi sejak zaman kuno, malaikat tahta suci tidak pernah dibunuh oleh manusia. Hutang darah, harus dibayar dengan darah, tidak peduli siapa Anda. Haha, niat membunuh yang mengerikan tercium, dan kemudian kristal memori juga mengalir ke pandangan pejabat tinggi tahta suci. Sebuah operasi yang menargetkan domain api tak berujung Xiao Yan dan melenyapkan aula jiwa dilakukan secara diam-diam. Namun, saya harus mengatakan bahwa langkah patriark klan jiwa ini berhasil. Banyak serangan dihindarkan dari wilayah api tak berujung dan istana jiwa. Istana jiwa dihancurkan sepenuhnya oleh tahta suci. Adapun wilayah api tak berujung, pertempuran sengit tak terhindarkan, ranah suku kuno, kota kuno langit. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak klan kuno kembali normal. Dalam 1 bulan, meskipun klan kuno tampak sangat tenang di permukaan, serangkaian tindakan yang diterapkan di belakang layar menstabilkan klan kuno, dan inti tingkat tinggi tim sangat jelas. Akibatnya, serangkaian perubahan yang tak terbayangkan terjadi di dalam klan kuno. Setelah bencana ini, seluruh klan kuno menjadi semakin bersatu. Kota kuno langit, kediaman patriark. Semuanya ada di sini. Ayah, Senior Gu Yuan, Kaisar Langit Senior. Di mansion yang tenang dan dalam, Xiao Yan meraih tangan ramping Suner dan berkata sambil tersenyum. 1 bulan sudah cukup bagi Xiao Yan untuk menghabiskan waktu senggang yang lama, tetapi Xiao Yan juga jelas bahwa prioritas langsung bukanlah cinta anak-anak, karena teknik kebangkitan asli Susao, ditambah dengan malapetaka zaman dahulu, ada berbagai indikasi bahwa cakar istana jiwa dan klan jahat asing mungkin bukan hanya klan kuno.
Selain itu, festival klan obat akan segera datang, saya khawatir itu akan sibuk di masa depan. Festival klan obat tidak diragukan lagi akan menjadi dunia yang makmur yang akan menggerakkan seluruh benua Doudi. Setelah bersinar di dalamnya, ia juga dapat mengambil kesempatan untuk menyebarkan prestise dari domain api yang tak ada habisnya, untuk meletakkan dasar bagi penyatuan di masa depan, dari seluruh benua Doudi. Dan untuk Xiao Yan hari ini, meskipun kekuatan jiwanya tirani, keterampilan pemurnian telah turun banyak, dan festival klan obat adalah suatu keharusan. Kamu bajingan, akhir-akhir ini, klan kuno benar-benar berutang padamu suami dan istri. Selain itu, lubang cacing ruang waktu mungkin akan terhubung sepenuhnya dalam sebulan lagi, tetapi kamu tidak boleh menunggu waktu itu. Gu Yuan tersenyum, jelas mengatakan ini dari lubuk hatinya. Orang ini Xiao Yan, apakah dia masuk ke penjara kuno sendirian, atau akhirnya melahirkan papan catur hidup dan mati dengan Xie Meishu? Keberanian dan momentumnya cukup untuk disebut naga dan burung phoenix, belum lagi membantu Suner menanganinya nanti. Urusan kecil dan besar di antara klan kuno, dan bahkan beberapa hal yang bahkan dianggap sulit, ada di tangan Xiao Yan. Jika bukan karena status khusus Xiao Yan, aku khawatir Gu Yuan juga akan menarik orang ini ke dalam klan kuno. Bocah bau, tapi kamu tidak bingung, kan? Gu Yuan menyeringai dan mengutuk ketika dia melihat ini. Xiao Yan kini telah menjadi sosok legendaris dengan status luar biasa di antara klan kuno, dan untuk menebus Xiao Yan, Paviliun Douji klan kuno dibuka langsung untuk Xiao Yan sebagai pengecualian. Dalam sebulan, Suner menemaninya masuk jauh ke dalam Paviliun Douji, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memperoleh keterampilan bertarung volume kedua. Paviliun keterampilan bertarung klan kuno cukup panjang, dan berisi beberapa keterampilan bertarung yang langka dan unik, dan setiap klan hanya dapat memasukinya jika mereka telah mencapai prestasi luar biasa. Dikatakan bahwa mereka hanya bisa mendapatkan satu volume dalam 1 tahun. Keterampilan bertarung, tindakan Xiao Yan pasti akan membuat banyak orang kuat cemburu. Jika itu adalah keturunan dari klan kuno, itu akan baik-baik saja, tetapi itu adalah Xiao Yan. Anda harus tahu bahwa itu adalah keterampilan bertarung dalam kategori 2 volume abadi, seni, volume atribut api, gulungan properti air. Jika harta karun tingkat ini diambil di mana saja di benua Doudi, itu mungkin akan menyebabkan kegemparan, tetapi Gu Yuan hanya bisa tersenyum pahit. Hehe, Xiao Yan juga berkata dengan sedikit senyum, arti kata-katanya jelas, saya membantu orang dahulu memecahkan masalah sebesar itu, dan tidak terlalu banyak untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan jika festival klan obat dimulai, ini adalah acara besar untuk seluruh benua Doudi. Tetapi sekarang keempat benua beroperasi secara independen, saya khawatir hanya para jenius dari benua Douyun yang akan berkumpul di sini. Di antara 7 klan kuno, masing-masing memiliki kejeniusan yang benar-benar cerdas. Dengan perlindungan latar belakangnya, saya khawatir kali ini akan menjadi peristiwa nyata, dan itu juga akan menjadi kontes nyata bagi Anda para pahlawan muda. Kata Gu Yuan, matanya juga agak panas, jika saya lebih muda, saya khawatir acara semacam ini pasti tidak akan absen, tetapi untuk Xiao Yan, bahkan Gu Yuan tidak dapat memprediksinya. Kata-kata senior Gu Yuan, Xiao Yan buru-buru bertanya, orang tua ini memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan kali ini upacara klan obat tampaknya tidak sederhana. Kali ini bencana klan kuno kita sudah berakhir. Untuk mengkonsolidasikan interior dan mencegah kembalinya klan jahat di luar wilayah, kita tidak akan pergi ke festival klan obat. Klan jiwa, tahta suci, dan 3 tempat wilayah api tak berujung, kami akan memperhatikannya secara diam-diam. Begitu ada berita, kami akan memberitahu Anda sesegera mungkin, kata Gu Yuanyu dengan sungguh-sungguh. Setelah mengalami hal semacam itu, biarkan sarafnya selalu pada tingkat ketegangan. Sekarang setelah malapetaka telah berlalu, sudah lama untuk melepaskannya. Sudah waktunya untuk bekerja. Mendengar kata-kata Gu Yuan, Xiao Yan segera menangkupkan tangannya dan mengangguk dengan anggukan Gu Yuan. Secara tidak sengaja, seluruh klan kuno juga akan sepenuhnya condong ke wilayah api tak berujung. Namun, menempa besi masih harus sulit sendiri, dan waktu mendesak berikutnya adalah kesempatan terakhir Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan memiliki firasat bahwa tampaknya perang dunia berikutnya tidak jauh. Sebelum pertempuran semacam itu, ia harus memiliki kekuatan untuk melindungi banyak kerabat dan teman. Biarkan Suner menemanimu di sana. Kaisar Surgawi yang tak tertandingi menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, sedikit,
Suner mendengar kata-kata itu, matanya yang indah berkedip-kedip dan dia cukup bahagia. Faktanya, Suner dan banyak ahli dari klan kuno yang diam-diam memutuskan untuk pergi ke festival klan obat. Pada akhirnya, atas permintaan kuat Suner, hanya dirinya dan Xiao Yan yang pergi bersama. Meskipun ini memperhitungkan situasi klan kuno saat ini, itu juga merupakan bagian dari Suner. Hati-hati. Awalnya, benda ini direncanakan untuk diberikan kepada Suner setelah beberapa saat, tetapi sekarang setelah perpisahan sudah dekat, itu tidak akan disembunyikan dan disimpan. Selanjutnya, ini adalah perintah pemanggilan klan kuno yang hanya bisa dikendalikan oleh Patriark klan kuno. Dimanapun kamu berada, selama token dihancurkan, pembangkit tenaga listrik kuno kita akan menghancurkan kekosongan dan mendekat. Kamu adalah penguasa klan kuno sekarang, dengan status khusus, kamu tidak dapat kehilangan apapun, dan setiap perintah yang kamu berikan, kami kekuatan klan kuno tidak akan ragu. Tampaknya Xiao Yan dan Suner adalah sedikit gelisah pergi bersama-sama. Gu Yuan memandang Suner, matanya juga menjadi tegas, dan tanda perak berkedip dengan dua orang kuno muncul di tangannya. Token perak seukuran telapak tangan, tetapi memiliki aroma yang sangat tahan lama secara keseluruhan, dan bahkan memiliki kekuatan tekstur khusus yang terukir di atasnya. Ya, terima kasih, senior. Suner tidak menolak, dia mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menyimpannya. Sementara aku pergi, wilayah api tak berujung meminta kalian para senior untuk mengurus satu atau dua orang. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke ketiga sosok itu. Oke, jangan menjadi ibu mertua, ayo pergi. Kaisar surgawi yang tiada taraf dan Gu Yuan saling memandang dan tersenyum. Ayo pergi. Xiao Yan memegang tangan Suneryu dengan sangat sopan, dan kedua tubuh itu perlahan terangkat ke udara, seperti sepasang pengantin baru Yaner cantik. Belum lagi pergi ke luar dunia kuno. Tempat yang mereka tuju adalah lokasi festival klan obat. Orang ini Xiao Yan juga seorang alkemis berbakat ketika dia berada di alam bawah. Saya harap kali ini dia akan bisa bersinar, kata Gu Yuan dengan senyum puas. Petik 2. Kaisar surgawi yang tak tertandingi dan Gu Yuan mendengar kata-kata itu, dan senyum di wajah mereka perlahan mengeras. Seng Yan, keturunan Xiao Yan, penguasa wilayah api tak berujung, masih memiliki identitas apoteker pemurnian ini pada akhirnya. Ini membuat mereka merasa gelap di depan mereka. Xiao Yan, orang ini tampaknya terlalu takut. Di benua Douyun, 7 klan dan klan kuno berbaris satu sama lain. Tanah besar mereka saling berhadapan dari kejauhan, dan mereka samar-samar berubah menjadi formasi bintang berujung 7 yang menjulang. Ras kedokteran adalah ras yang sangat kuno. Mengambilnya sendiri dan membandingkannya dengan kekuatan tirani lainnya agak jelas, tetapi hanya berdasarkan identitasnya sebagai seorang apoteker, ia telah memenangkan rasa hormat dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, sehingga keterampilan luar biasa dari alkemis tercermin dalam keluarga obat. Secara tajam dan jelas, di antara klan obat, klan inti mengambil jurusan apoteker pemurnian dan mempelajari kekuatan jiwa. Beberapa dari mereka cukup kuat untuk mencapai kekuatan abadi pertempuran bintang 7 atau bahkan kekuatan bintang 8, tetapi mereka memiliki kekuatan yang menakutkan, sebagian besar mereka tidak pandai dalam hal itu. Seorang pria yang kuat dalam pertempuran, tapi dia tidak diragukan lagi adalah seorang apoteker tingkat tinggi. Apoteker tingkat tinggi sudah cukup menjadi sasaran banyak kekuatan untuk direbut dan dikunyah, alasannya tentu sudah terkenal, dan ini juga merupakan alasan mendasar bagi kemakmuran apoteker. Terlebih lagi, dikabarkan bahwa klan Yao adalah ras super peringkat kedua di antara 8 ras kuno, sedangkan yang pertama mungkin adalah klan Xiao. Kam dasar klan kedokteran terletak di pegunungan Yunling di bagian paling utara benua Douyun. Pegunungan Yunling, ini adalah pegunungan besar yang agung dan berkelanjutan. Terletak di titik tertinggi di seluruh benua Douyun. Di sini, energi surga dan bumi berlimpah, dan harta langka yang tak terhitung jumlahnya berada di aliran tanpa akhir. Sepertinya orang yang damai, tetapi banyak serangga beracun dan beberapa bahaya alam juga sangat berbahaya. Gunung Yunling adalah vena spiritual super peringkat teratas di seluruh benua Douyun. Akumulasi energi yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi menjadikannya vena spiritual pertama di seluruh benua Dodi. Memilihnya sebagai wilayah Anda sendiri, hanya dari titik ini, Anda dapat melihat bahwa keluarga obat memiliki banyak kekayaan. Bagaimanapun,
Vena spiritual super peringkat teratas ini tidak hanya dapat diperoleh dengan mengandalkan kekayaan, tetapi juga memiliki kekuatan yang cukup dan sebagainya. Tunggu. Saudara Xiaoyan, hanya sedikit lebih jauh, Anda akan berada dalam lingkup pegunungan Yaozu Yunling. Sekarang festival Yaozu sudah dekat, dan pembangkit tenaga listrik dari semua sisi akan berkumpul di sini pada saat yang sama, dan akan ada festival Yaozu, penjaga yang bertugas menerima mereka. AS. Namun, setiap kali orang kuat memasuki festival klan obat, jika tidak ada undangan ke festival klan obat, saya khawatir mereka perlu mengambil medali peringkat apoteker dari peringkat keempat atau lebih tinggi dari peringkat abadi sebelum memasuki. Aku tidak tahu tingkat apa yang telah dicapai saudara alkemis Xiao Yan sekarang. Suner tersenyum sedikit dan menoleh ke Xiao Yan dengan tangan di punggungnya. Setelah meninggalkan klan kuno, mereka berdua menurunkan aura mereka. Jika Xiao Yan berada di tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals, orang biasa mungkin masih tidak dapat menemukan mereka. Selain itu, Suner memiliki reinkarnasi segel, dan dia memiliki kekuatan Sein Yan dan tahap tengah dari 8 bintang pertarungan abadi. Orang biasa, bahkan lebih sulit ditemukan. Festival Klan Obat, setiap 100 tahun sekali, ini adalah aturan yang diturunkan oleh klan obat sejak zaman kuno, dan juga terdaftar sebagai acara paling akbar di klan oleh klan obat. Setiap upacara akbar akan mengundang yang paling kuat orang-orang dari seluruh benua Doudi untuk datang dan menonton. Saksikan kelahiran apoteker pertama di benua Doudi. Melalui festival klan obat, apoteker yang dihormati sebagai yang pertama dalam pemurnian obat di seluruh benua akan diperebutkan, dan beberapa orang dengan bakat luar biasa dan moral tinggi juga akan diundang oleh klan obat. Semua apoteker dengan peringkat keempat Xian Lai ke atas, bahkan beberapa orang yang tidak dikenal, selama mereka memegang medali alkemis, mereka dapat datang untuk berpartisipasi. Tetapi apoteker memang memiliki kemampuan dan kesombongan ini. Bagaimanapun juga selama ribuan tahun, apoteker yang merupakan yang pertama dalam teknologi pemurnian semuanya berasal dari keluarga Yao, dan sekarang mereka telah memenangkan tahun ke-9 berturut-turut. Oleh karena itu, Festival Klan Obat dapat digambarkan sebagai salah satu acara paling meriah di seluruh benua Douyun. Apakah itu pangeran dari berbagai pihak atau beberapa kekuatan utama, mereka semua akan datang. Undangan dari klan kedokteran. Xiao Yan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Undangan Endless Fire Territory tidak dibawa keluar karena terburu-buru, jadi ditunda, dan undangan orang dahulu tidak dibawa keluar, sepertinya Gu Yuan sengaja melakukannya. Ada medali peringkat alkemis, tetapi peringkatnya sedikit lebih rendah. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan berkata, tampaknya medali alkemisnya masih di peringkat keempat peringkat abadi, tetapi kekuatan jiwanya telah melampaui level ini, terlalu banyak. Masih ada beberapa hari sebelum pembukaan festival klan obat, kita bisa pergi ke kota Raja Obat untuk berjalan-jalan, dan omong-omong, beri kakak Xiao Yan medali untuk menyempurnakan apoteker yang sesuai dengan kekuatannya saat ini. Tinggi medali tingkat sangat berguna di sini. Apakah Anda berpartisipasi dalam pelelangan keluarga Yao atau membeli beberapa senjata obat yang berguna, Anda akan memiliki keuntungan unik. Suner tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Jelas, di bulan pertama suku kuno, keluarga Yao beberapa informasi dalam penyelidikan jelas untuk penyelidikan. Oke, ayo pergi. Keduanya berkata, juga menuju pegunungan Yunling. Setelah sekitar 3 jam, keduanya sampai di dasar pegunungan Yunling. Luasnya di sini jauh melebihi harapan Xiao Yan. Melihat ke atas, bahkan Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat pegunungan dengan energi yang kuat dari langit dan bumi. Di pegunungan Yunling, lapisan kabut benar-benar membungkus seluruh pegunungan, abadi-abadi, setenang surga, dan samar-samar ada aroma menggoda yang keluar, yang membuat orang merasa lebih spiritual. Namun, Xiao Yan tahu bahwa itu adalah dupa yang dihasilkan dengan memurnikan pil obat, dan peringkatnya cukup tinggi. Seperti yang diharapkan dari pegunungan Yunling. Setelah terkejut, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Pegunungan Yunling telah dipelihara oleh generasi yang tak terhitung jumlahnya dari orang-orang kuat dari klan kedokteran. Dikatakan bahwa pernah ada orang kuat dari klan kedokteran yang menggunakan pegunungan untuk menyimpan obat-obatan spiritual, membuat seluruh pegunungan Yunling seperti botol harta karun. Tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama dapat memperpanjang hidup. Harta karun bahkan lebih mempesona, dan itu adalah tempat suci yang diimpikan oleh para alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Suner tersenyum.
Di depan adalah sebuah kota di klan Yao yang khusus digunakan untuk menjamu penguasa kuat dari semua pihak, yang disebut Yao Wangcheng. Ada lembaga penilai paling otoritatif di kota, dan di seluruh benua, asosiasi alkemis teratas, dengan lebih dari 70% alkemis, semuanya dari keluarga obat. Kekuatan tempur keseluruhan dari klan obat mungkin mendekati bagian bawah dari 7 klan kuno, tetapi keberadaan alkemis di klan memungkinkan mereka untuk memiliki jaringan hubungan yang sangat besar, dan sekarang mereka secara samar-samar mampu bersaing dengannya. Tahta Suci. Suner menjelaskan dengan sabar. Bersaing dengan Tahta Suci. Sepertinya hubungan antara 7 klan kuno dan Tahta Suci tidak terlalu baik. Xiao Yan bertanya. Orang-orang kuat di Tahta Suci percaya pada set unik mereka, dan mereka tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah sama sekali. Begitu mereka menyentuh intinya, mereka akan langsung membunuh mereka secara rahasia. Ada penyuling obat No. Satu benua tertentu di antara klan kedokteran yang memprovokasi Tahta Suci, dan kemudian diam-diam dibunuh oleh Tahta Suci. Bahkan klan kedokteran hanya bisa menahannya pada saat itu, tetapi kebencian semakin dalam dan lebih dalam. Bukan hanya klan obat, ada beberapa gesekan di antara 7 klan kuno, kata Suner. Ya, ayo pergi. Pertama pergi ke kota Yaowang untuk mengidentifikasi medali kelas alkemis. Xiao Yan membawa Suner dan perlahan berjalan pergi, keluarga kedokteran, pegunungan Yunling. Mau gratis-gratis lihat lengkap versi lengkap silahkan cari Baidu. Xiao Yan dan Suner mondar-mandir dan berjalan perlahan menuju pegunungan. Di pegunungan Yunling, aliran gunung muncul di mana-mana, dan ada cahaya redup di aliran gunung. Jelas, ini adalah jalan menuju kota Raja Obat. Tanpa sadar, ketika keduanya melangkah ke salah satu aliran gunung bersama-sama, cahaya redup yang kuat menyelimuti mereka berdua, dan sesaat kemudian, sebuah gerbang batu besar muncul di depan mereka. Pintu batu raksasa terlihat cukup kokoh, dan energi hijau di atasnya menggeliat bola-balik, yang cukup misterius. Mencicit, Xiao Yan mendorongnya dengan lembut, dan pintu batu dibuka olehnya, dan siang kuno dan kaya muncul dari dalam, dan aromanya meluap. Berhenti. Setelah sinar cahaya menghilang, sebuah tim beranggotakan 5 orang muncul dengan rapi di belakang gerbang batu, dan pemimpin itu berkata dengan dingin kepada Xiao Yan dan Xiao Yan. 1 dewa pertempuran bintang 7 memimpin tim, dan 4 dewa pertempuran bintang 6. Klan obat ini benar-benar bersedia membayar untuk upacara akbar itu. Xiao Yan mengangguk ringan, menatap para penjaga yang tidak bergerak seperti patung, napas keras di tubuhnya dilepaskan, dan dia segera berdiri di tempat bersama Suner. Dewa pertempuran bintang 7 semuanya digunakan sebagai penjaga untuk menjaga gerbang, dan saya khawatir hanya ras dengan warisan luar biasa seperti keluarga Yao yang memiliki keberanian seperti itu. Kami di sini untuk berpartisipasi dalam festival klan obat. Xiao Yan maju selangkah dan berkata, tolong tunjukkan kartu undangan atau medali peringkat alkemis. Kapten penjaga mendengar kata-kata itu dan berkata seperti biasa. Festival klan obat adalah acara paling megah di abad mereka, dan tentu saja mereka harus dijaga ketat. Saya tidak punya undangan, medali apoteker keluar dengan terburu-buru dan tidak punya waktu untuk membawanya. Jejak permintaan maaf muncul di wajah Xiao Yan. Karena ini masalahnya, aku khawatir aku hanya bisa mengundangmu untuk kembali. Festival klan obat sama sekali bukan permainan anak-anak, dan orang tak dikenal tidak dapat memasukinya. Tunggu, kekuatan ini adalah 2 orang dewasa, silakan masuk. Kapten tim penjaga menolak, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia mengubah kata-katanya, karena tubuh Xiao Yan seperti Hao-Wei. Kekuatan jiwa yang mempesona tersapu, seperti aliran sungai tahu-tahu yang terus-menerus. Kekuatan jiwa yang menakutkan semacam itu membuat kekuatan tirani seperti Seven Star Fighting Immortalnya merasa agak tidak nyaman. Identitas seorang alkemis tinggi, tetapi kekuatan jiwa tidak diragukan lagi merupakan bagian yang sangat penting dari pembentukan apoteker tingkat tinggi. Kekuatan jiwa yang baru saja dilepaskan Xiao Yan jauh lebih tirani daripada alkemis biasa, dan bahkan tidak lagi kalah ke klan beberapa tetua, jadi tim pengawal ini mengubah kata-katanya. Sekarang, bisakah kamu masuk? Xiao Yan mengambil kembali kekuatan jiwanya, menarik Suner dan berkata dengan lembut, tanpa mengubah wajahnya, suaranya lembut, tetapi setelah adegan tadi, orang-orang ini tidak berani meremehkan mereka. 2. Silakan masuk. Melompati gerbang batu ini adalah tempat kota Raja Obat berada. Ada beberapa pelayan khusus untuk bertemu denganmu.
Apakah itu pembangkit tenaga listrik dari pasukan utama atau kontestan, mereka akan menerima keramahan terhangat dari klan obat kita. Saya berharap yang terbaik untuk Anda semua. Ngomong-ngomong, tuanku, ada penilaian tingkat alkemis paling otoritatif di seluruh benua di Medicine King City. Jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi dan membuat penilaian. Alkemis tingkat tinggi memiliki banyak kemudahan dalam pengobatan, keluarga, kata Xiao Yaner. Ketika sosok itu menghilang, kapten penjaga berkata, Xiao Yan mengangguk ringan, dan membawa Suner melintasi gerbang batu raksasa menuju Medicine King City dalam satu gerakan. Sungguh cabul. Tidak apa-apa, jangan dilihat. Wajar jika orang lain menjadi heroik dan tampan. Kita harus meningkatkan pertahanan kita dan tidak pernah melepaskannya. Lagi pula, upacara akbar telah diganggu oleh beberapa bajingan sebelumnya, dan kali ini tidak boleh ada kecelakaan. Setelah itu, ketenangan dipulihkan di sini. Weng berdengung. Setelah beberapa menit, perjalanan panjang berakhir, dan lingkaran putih susu muncul, jadi Xiao Yan dan keduanya dengan lembut mendarat di sebuah kotak. Seluruh tubuh alun-alun berwarna hijau, jelas bahannya luar biasa, dan ada juga banyak cahaya putih muncul di alun-alun saat ini. Lampu putih ini secara alami adalah pemain dan kontestan kuat yang datang ke Medicine King City. Tuanku, saya orang yang bertanggung jawab atas resepsi Anda di Medicine King City. Nama kodenya adalah 12.580. Selama pembukaan upacara, jika ada kebutuhan, dua raja akan melakukan apa yang Anda inginkan. Kedua sosok itu Xiao Yan barusan jatuh, seorang pemuda berwajah baik tiba-tiba berkata dengan senyum di wajahnya, membuat orang merasa seperti angin musim semi, cukup hangat. Pemuda itu tampak polos, dan terlihat sangat muda, dan bahkan kekuatannya hanya melampaui Dosian, tetapi ini juga merupakan pemandangan unik dari keluarga Yao. Semua sumber daya dalam keluarga Yao dimiringkan ke arah para jenius berbakat, mirip dengan beberapa sumber langsung, keturunan atau rakyat jelata biasa bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ini. 12.580. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, nama kode ini terlalu lucu. Ada 12.579 yang terdaftar dan dicatat sebelum dua orang dewasa, jadi keduanya secara alami 12.580. Pemuda itu menjelaskan dengan sabar. Kekuatan pemuda ini baru saja mencapai tingkatan Dosian, tapi sepertinya ada sesuatu di dalam tubuhnya yang telah disegel. Menurut persepsiku, benda yang disegel itu mungkin adalah sebuah kekuatan. Kekuatan sebesar itu tidak mungkin ada seperti ini. Aneh, pada pria yang lemah. Selain itu, dia tidak memiliki pakaian dari keluarga Yao, atau bahkan beberapa luka mengerikan di bawah pakaiannya. Ini tidak sederhana. Xiao Yan tidak bisa tidak mengomentari pemuda ini. Ini benar-benar upacara besar. Mata indah Suner berkilat, dan dia tersenyum manis. Sungguh kota Raja Obat yang luar biasa. Berdiri di alun-alun, melihat ke atas, melihat kota besar ini begitu dekat, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan tidak berarti sebagai seekor semut. Medicine King City berbeda dari kota-kota lain karena keseluruhannya seperti labu akuarium. Di dinding labu, ada rumah-rumah indah yang bersinar dengan kilau lampu minyak yang redup, suara pingsan. Meski begitu, di kota Raja Obat yang seperti botol harta karun ini, beberapa aura yang samar-samar tersembunyi menyebabkan Xiao Yan berdebar-debar. Di antara ras kuno, Seven Stars Fighting Immortals sudah dianggap sebagai pemimpin generasi muda, dan mereka masih jenius, yang mengandalkan warisan ras dari bakat mereka sendiri, dan Eight Star Fighting Immortals adalah warisan nyata. Bisakah kamu membawa kami ke asosiasi alkemis, adik kecil? Suner bertanya sambil tersenyum setelah melihat seluruh gambar kota Yaowang. Asosiasi alkemis. Silakan lewat sini. Pemuda itu membuat isyarat undangan, tanpa mengatakan apapun atau bertanya, dan berjalan langsung ke sisi lain alun-alun, tetapi di wajah polos itu seperti ceri merah cerah. Biasanya sangat merah. Bagaimanapun, seorang pria dengan status rendah seperti dia belum pernah melihat Suner yang secantik peri. Meskipun Suner telah mencoba yang terbaik untuk menutupi wajahnya, setelah mendapatkan api suci dan segel reinkarnasi, tampaknya Suner menjadi lebih berair. Oh, bukankah ini kembalinya batu obat? Tepat saat pemuda itu membawa Xiao Yan dan keduanya pergi, di alun-alun, beberapa mata yang agak tidak bersahabat diproyeksikan. Ini rusak, dua orang dewasa, cepatlah. Mendengar suara yang familiar ini,
Tubuh anak laki-laki itu bergetar seperti tersengat listrik, ekspresi serius Xiao Yan dan keduanya berkata, sangat mendesak. Tidak apa-apa, ayo bermain dengan mereka. Xiao Yan memegang bahu pemuda itu dengan satu tangan, dan tanpa menunggunya berbicara, kekuatan jiwa yang menakutkan perlahan pingsan, membuatnya merasa nyaman. Tuan, mereka adalah anak-anak dari beberapa diaken di keluarga Yao. Mereka terbiasa menjadi arogan dan mendominasi. Mereka juga mengundang orang dewasa. Dari Profound Soul Power barusan, pemuda itu juga menyadari sesuatu, dan segera mengertakkan giginya dan menghadap Xiao Yan berbisik. Aku khawatir bekas luka besar dan kecil di tubuhmu berasal dari mereka, kan? Pria jantan, kamu tidak bisa begitu pengecut. Xiao Yan tersenyum, suaranya sangat tegas. Yao Xigui, saudaraku Yao Feng memanggilmu, jangan buru-buru datang, apakah kamu ingin dipukuli lagi? Hanya saja, terakhir kali aku bermain sangat menyenangkan. Adik-adik di sekitarnya juga terlihat sombong dan mendominasi. Aku ingin membawa dua orang dewasa ke asosiasi alkemis. Yao Xigui Juvenile Lang tampaknya memiliki keberanian untuk menggelengkan kepalanya dengan dorongan Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, Suner sedang menarik pakaian Xiao Yan dan tidak tahu mengapa Xiao Yan akan ikut campur dalam urusan keluarga Yao. Pemuda ini tampaknya tidak biasa. Kaisar Yan Jie memiliki aura yang sangat panas. Xiao Yan diam-diam mengirimkan suara ke Suner. Beraninya kau melawanku. Kamu hanya bajingan tanpa orang tua, lawan aku, kamu mencari kematian. Yao Feng memiliki senyum puas di wajahnya, tepat setelah dia selesai berbicara, dia langsung melambaikan tinjunya, dan kecepatannya meroket untuk menyerang Yao Xigui. Kamu tidak boleh menghina mereka. Mendengar Yao Feng menyebutkan masalah ini lagi, mata Yao Xigui berubah dari naif pada awalnya menjadi merah, dan niat membunuh yang mengejutkan perlahan menghilang. Wong Bas, apa yang terjadi? Melihat penampilan Yao Xigui seperti ini, tangan Xiao Yan mengguncang cincin Kaisar Yan dengan keras, mengeluarkan napas panas. Jika itu masalahnya, maka bantulah kamu. Xiao Yan sedikit mengangguk, dan kekuatan yang lemah ditransmisikan ke tubuhnya, tetapi untuk berjaga-jaga, Xiao Yan tidak berani mengirimkan terlalu banyak. Kaca, dengan pukulan, Yao Xigui benar-benar menjatuhkan Yao Feng ke tanah, tetapi dia menghabiskan semua kekuatannya dan jatuh langsung ke alun-alun, terengah-engah, tetapi dia bahkan tidak berpikir bahwa dia hanya One Star Fighting Immortal, betapa mungkinkah merobohkan Yao Feng dari Three Star Fighting Immortal. Ayo pergi ke asosiasi alkemis dengan cepat. Xiao Yan mengangkatnya, dan sentuhan kekuatan murni ditransmisikan, bahkan ketika Yao Xigui merasakan dan menyerap kekuatan Xiao Yan, tidak ada pelanggaran, cukup mudah. Sepertinya Kaisar Yanji ada hubungannya dengan kekuatan segel di tubuh orang ini. Xiao Yan berkata kepada Suner. Kamu, Yao Xigui, kamu mencari kematian. Yao Feng sangat malu dengan pemukulan Yao Xigui di depan beberapa adik laki-lakinya sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan putus asa. Saya tidak ingin terlibat dalam urusan internal keluarga Yao, tetapi orang ini memiliki takdir dengan saya. Penatua ini, jika dia tidak muncul, aku tidak keberatan untuk mendidik dia. Xiao Yan berkata dengan agak malas, tetapi gelombang yang memancar dari tubuhnya membuat tubuh Yao Feng tegang, dan pembuluh darahnya langsung menegang. Dipadatkan, gelombang kematian mau tidak mau muncul. Hehe, saudara, masalah ini karena manajemen keluarga obat saya yang buruk, kami pasti akan memeriksanya. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, seseorang yang mengenakan pakaian abu-abu dengan kata hijau, obat terukir di belakangnya orang tua itu jatuh dari kekosongan ke alun-alun dan bergumam sedikit. Diaken di luar keluarga Yao, Yao Yan. Orang tua itu tampak seperti orang tua, dan tawanya penuh makna yang dalam. Ya, ayo pergi. Xiao Yan terlalu malas untuk berbicara omong kosong, jadi dia kembali dengan batu obat dan hendak pergi. Teman ini, tunggu, Yao Xigui adalah anak yang tidak memenuhi syarat dari keluarga Yao kami. Silakan tinggal, dan saya pasti akan memberikan panduan yang lebih cocok untuk Anda. Orang tua itu melanjutkan. Petik 2. Xiao Yan terlalu malas untuk peduli padamu. Jika kamu meninggalkannya, aku takut orang ini akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Sekarang Xiao Yan tidak punya pilihan selain membawanya, kekuatan di tubuhnya membuat Xiao Yan sangat penasaran. Terlepas dari Seng Yan dan Kaisar kuno Tuosi,
yang dapat membuat Kaisar Yanring mengeluarkan nafas yang begitu panas. Xiao Yan memikirkannya, dan saya khawatir hanya ada orang kuat yang memiliki hubungan dengan Tuoshi. Wah, ini keluarga obat, kamu harus mencari tahu. Ahem, bagaimana mungkin kekuatan jiwa seperti ini? Yao Yan dengan agresif melepaskan kekuatannya sendiri, mencoba untuk mengejutkan Xiao Yan dengan kesempurnaan abadi pertarungan bintang 7. Tetapi ketika dia pergi ke Xiao Yan, dia dengan mudah dihilangkan olehnya, bahkan satu kekuatan jiwa yang lebih bergelombang diumpankan kembali. Kakek Yao Yan, kamu harus memutuskan untuk kami. Yao Feng mau tidak mau berkata di belakangnya. Oke, masalah ini hanya bisa didiskusikan dalam jangka panjang. Kita tidak mampu membayar orang ini sekarang. Aku benar-benar tidak tahu, mengapa pria abadi yang bertarung dengan bintang 1 seperti itu akan diperhatikan oleh pria kuat yang tidak diketahui asalnya dan pria besar di klan. Yu Yin meringkuk, dan episode itu juga berakhir perlahan. Kakak peri, terima kasih. Setelah meninggalkan tempat yang benar dan salah, mata Yao Shigui berlinang air mata, dan dia tidak bisa menahan tangis. Lagi pula, dia hanya seorang bocah lelaki berusia 14 tahun. Namun, setelah beberapa pemahaman, Xiao Yan dan keduanya juga menyadari bahwa Yao Shigui sekarang hampir berusia 18 tahun, tetapi karena tubuhnya yang kecil, dia disalahartikan sebagai penampilannya yang berusia 14 atau 15 tahun. Hari ini adalah 18 tahun Yao Shigui, upacara dewasa tua. Saya tidak tahu apakah itu pengaturan yang disengaja atau kebetulan. Laki-laki, jangan menangis. Bagaimana dengan orang tuamu? Xiao Yan bertanya sambil menghibur. Aku tidak tahu, sepertinya aku belum pernah melihat mereka sejak aku ingat. Aku telah melakukan pekerjaan sampingan di kota Yaowang, kata Yao Shigui. Oke, kamu bisa mengikuti kami mulai sekarang, Yao Su, jangan tinggal di sini. Suner mau tidak mau berkata dengan penuh kasih. Tapi, apakah orang-orang di klan itu akan setuju? Mendengar suara ringan Suner, mata besar Yao Shigui yang berair tidak dapat menahan diri untuk berkedip, dan itu akan menjadi hal yang baik baginya jika dia bisa melarikan diri dari sarang iblis ini. Jangan khawatir, serahkan pada kami. Xiao Yan tersenyum. Setelah mengatakan itu, Yao Shi berubah menjadi tawa karena air mata, dan memimpin Xiao Yan dan keduanya menuju asosiasi alkemis. Saudara Xiao Yan, memang ada yang salah dengan aura orang ini. Jika bukan karena aku mungkin tidak bisa merasakannya. Di tengah jalan, Suner berkomunikasi dengan Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya. Ini benar-benar aneh, tapi sekarang aku hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Xiao Yan tidak punya pilihan lain untuk sementara waktu. Lagi pula, Xiao Yan tidak yakin untuk membuka segel, belum lagi berada di Medicine King City. Begitu ada gerakan besar, saya khawatir situasi mereka akan lebih buruk. Dikatakan bahwa di antara klan obat, ketika leluhur klan obat jatuh, mereka akan meninggalkan jejak jiwa suci. Murid jiwa tanpa syarat akan menjadi kepala klan obat berikutnya, tetapi yang suci jiwa klan obat telah hilang selama puluhan ribu tahun, dan sekarang klan obat telah memobilisasi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari, tetapi mereka semua tidak membuahkan hasil. Ini juga merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota senior keluarga Yao. Suner sepertinya mengingat legenda tentang keluarga Yao ini dan menjelaskannya kepada Xiao Yan. Roh suci klan obat. Xiao Yan mengangguk sedikit, untuk beberapa alasan, tampaknya apa yang disegel pada pemuda di depannya tidak sederhana, tetapi Xiao Yan tidak akan mengaitkannya dengan kekuatan segel dan Roh Kudus. Bagaimanapun, meskipun kekuatan segel batu obat yang dikembalikan ke tubuh adalah tirani, dibandingkan dengan jiwa suci tertinggi di klan obat, itu masih sedikit lebih buruk. Sepertinya itu lebih buruk daripada pengenalan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.